Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Mukhlisin Kemantren Tulangan rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni salat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji kepada orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kenapa jamaah sekalian? Karena orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya dijamin oleh Allah akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang dihadapinya, dan senantiasa akan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam khutbah Jumat yang singkat ini jamaah sekalian, pada saat ini sebelumnya kita informasikan bahwasanya insya Allah Sabtu depan tanggal 9 Juli itu bertepatan dengan 10 Zulhijjah yang diumumkan, yang dimaklumatkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah bahwasanya jatuhnya yakni Aidul Adha di tahun 1443 Hijriah. Lalu jamaah sekalian, ketika kita mengingat adanya Idul Adha, pasti pikiran kita akan menuju kepada hamba Allah, kepada Nabiullah, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa jamaah sekalian? Karena di bulan Zulhijjah itu, di Idul Adha itu
terjadinya manasik haji, hajinya orang kaum muslimin seluruh dunia. Dan di dalam manasik haji itu jamaah sekalian, hampir 100% adalah napak tilas atau cerita atau kisah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim bersama keluarganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu termasuk juga yang harus kita teladani jamaah sekalian, bahwasanya kebiasaan Nabi Ibrahim itu adalah senantiasa memperbanyak doa jamaah. Memperbanyak doa Nabi Ibrahim itu. Oleh karena itu kalau kita telah di dalam Al-Quran, doa-doa yang paling banyak, doa-doa yang paling banyak jamaah sekalian adalah doa-doa yang dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya jamaah sekalian, di dalam Al-Quran itu dicantumkan Nabi Ibrahim pernah berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, jadikanlah anak keturunanku anak-anak yang soleh. Itu adalah lafaz dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Termasuk juga ketika Nabi Ibrahim menginginkan anak cucunya agar senantiasa istiqomah di dalam sholat, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah diriku dan anak keturunanku orang-orang yang istiqomah di dalam sholat, dan kabulkanlah ya Allah doaku. Dan doa-doa yang lainnya jamaah sekalian, sangat banyak sekali doa Nabi Ibrahim yang dicantumkan di dalam Al-Quran. Artinya inilah kegemaran Nabi Ibrahim di dalam kehidupannya. Kenapa jamaah sekalian? Kata Rasulullah, karena doa itu adalah ad-du'a'u mukhul ibadah. Karena doa itu adalah intisari daripada ibadah. Lalu kata Rasulullah lagi, ad-du'a'u silahul mu'min, bahwasanya doa itu senjatanya orang beriman. Oleh karena itu ketika kita menginginkan selamat di dunia dan di akhirat kelak, otomatis harus meniru seperti yang digambarkan oleh Allah tentang sosok Nabi Ibrahim ini, yakni memperbanyak doa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena doanya itu jamaah sekalian, karena kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu paling tidak Nabi Ibrahim itu mendapat 3 gelar jamaah sekalian. Karena takorubnya yang luar biasa, Nabi Ibrahim mendapat gelar. Mendapat 3 gelar paling tidak jamaah sekalian. Yang pertama, Nabi Ibrahim itu disebut Abul Anbiya. Abul Anbiya, yaitu bapaknya para nabi. Bapaknya para nabi. Artinya mayoritas seluruh nabi setelah Nabi Ibrahim adalah keturunannya Nabi Ibrahim. Itulah berkat doa jamaah sekalian, Rabbi habli minas sholihin. Lalu ditambah lagi, tidak hanya sekedar anak-anak yang soleh, tapi keturunannya Nabi Ibrahim adalah hamba-hamba Allah yang dijadikan Nabi dan Rasul Allah. Abul Anbiya. Oleh karena itu Nabi Ibrahim itu punya 2 anak, yakni Nabi Ishak dan Nabi Ismail, atau Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Yang Nabi Ismail ini menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau bangsa Arab atau Bani Arab ya. Lalu yang dari Nabi Ishak ini menurunkan nabi-nabi, mulai Nabi Yakub, Nabi Yusuf dan lain sebagainya yang disebut Bani Israel. Inilah oleh karena itu disebutlah dia itu Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Lalu selanjutnya yang kedua, Nabi Ibrahim itu mendapat gelar ulul azmi. Ulul azmi jamaah sekalian. Jadi jamaah sekalian yang berbahagia, dalam ulul azmi itu ada 3 rasul, ada 5 rasul maksud kami, yakni Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Artinya ulul azmi adalah hamba Allah, Nabi Allah yang punya kekuatan kesabaran, yang punya ketabahan yang luar biasa. Dan inilah termasuk sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa jamaah sekalian? Karena begitu luar biasanya ujian dan cobaan yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim bersama istrinya Siti Hajar dan Siti Sarah lama sekali tidak mempunyai anak, akhirnya dia berdoa dan berdoa. Akhirnya dikarunia anaklah dari istri yang namanya Siti Hajar. Setelah lahir jamaah sekalian, baru menjelang anak-anak saja Nabi Ibrahim sudah disuruh untuk hijrah, meninggalkan anaknya. Yang akhirnya dari anak yang masih kecil itu jamaah sekalian, dia hanya bersama ibunya yakni Siti Hajar di lembah Bekah atau lembah Mekah yang sekarang itu. Yang saat itu hanya dia berdua saja, yang sangat sepi. Yang akhirnya si Ismail yang masih bayi itu meronta-ronta minta air jamaah sekalian. Dengan kasih sayangnya ibunya Siti Hajar, dilihatlah di Bukit Sofah. Saking panasnya jamaah sekalian, seakan-akan ada air. Ditemuilah di Bukit Sofah. Karena kasih sayangnya seorang ibu terhadap anaknya. Ternyata di Bukit Sofah bukan air hanya fata morgana saja, tapi cintanya seorang ibu tidak putus asa jamaah sekalian. Dilihatlah di Bukit Marwah, seakan-akan ada air. Dia lari-lari kecil ke Bukit Marwah, ternyata bukan air. Sampai begitu dilihat di Bukit Sofah, dilihat di Bukit Marwah, dia lari-lari kecil antara Bukit Sofah ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Yang di dalam manasik haji disebut sa'i. Akhirnya dilihatlah hentakan-hentakan kaki dari Ismail itu. Ternyata keluarlah air jamaah sekalian. Setelah keluar air, ditemuilah air itu, lalu dikumpulkan jamaah sekalian. Yang bahasa Palestinanya, karena pada waktu itu sebelum ke Mekah itu di Palestina, dengan bahasa Palestinanya itu zam, kumpul, zam, kumpul. Akhirnya terkenal dengan air Zam-Zam yang sampai sekarang ribuan tahun setiap hari diminum oleh jutaan orang tidak habis-habisnya. Karena begitu perjuangannya, wasilanya seorang ibu yang semangat untuk menolong anaknya. Itulah jamaah sekalian, sehingga dengan begitu yang bisa kita ambil maknanya jamaah sekalian, begitu kasih sayangnya seorang ibu terhadap anaknya. Dan inilah sehingga Nabi Ibrahim juga mendapatkan gelar ulul azmi, nabi yang begitu tabah dan begitu sabar. Karena apa jamaah sekalian? Ketika itu Nabi Ibrahim kembali ke Mekah, yang pada waktu itu Ismail umur sekitar 9 tahun, diuji oleh Allah lagi agar menyembelih si Ismail ini lewat mimpinya. Karena mimpinya seorang rasul itu wahyu, akhirnya ditawarilah si Ismail bahwasanya ada perintah untuk menyembelih.
Bagaimana Ismail? Aku diperintah menyembelih engkau. Ya abatif al-matumar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya abaku, wahai abiku, laksanakan. Insya Allah engkau akan mendapatiku, diriku menjadi hamba-hamba yang sabar. Akhirnya dilaksanakanlah jamaah sekalian. Dia menyusuri di lembah Minah itu. Lah disitulah setan tidak terima. Ibrahim sama Ismail dilempari, tapi dia tidak menghiraukan. Berjalan lagi, dilempari lagi. Berjalan lagi, dilempari lagi. Yang di dalam manasik haji menjadi yakni melempar jumroh, melempar 3 jumroh, jumrotul ula, jumrotul wusta, dan jumrotul aqobah. Itulah jamaah sekalian yang begitu luar biasanya Nabi Ibrahim mendapat cobaan dan cobaan, sehingga dia lolos daripada cobaan itu, dia mendapat gelar ulul azmi. Lalu yang ketiga, yang terakhir jamaah sekalian, termasuk juga Nabi Ibrahim itu mendapat gelar Khalilullah. Ini jamaah sekalian, Khalilullah, sang kekasih Allah. Kenapa jamaah sekalian? Karena kalau kita telaah di dalam sejarah jamaah sekalian, bahwasanya seluruh nabi itu ada 124.000 nabi. Dari 124.000 itu dipilih oleh Allah, diklasifikasikan oleh Allah menjadi 313 rasul. Dari 313 rasul itu dipilih oleh Allah, yakni menjadi 25 rasul yang wajib kita ketahui, yang wajib kita hafalkan. Lalu dari 25 rasul itu dipilih lagi oleh Allah, yakni menjadi 5 yang mendapat gelar ulul azmi tadi. Dari 5 rasul ini jamaah sekalian diperas lagi, dipilih lagi oleh Allah menjadi 2, yakni Nabi Ibrahim bersama Nabi Muhammad. Bahkan jamaah sekalian, Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad ini menjadi sholawat yang disebut sholawat Ibrahimiyah, yang wajib dibaca oleh umat Islam seluruh dunia ketika sholat. Dan itu adalah masuk rukun sholat, yang kalau tidak dibaca maka tidak sahlah, tidak sempurnalah sholat seseorang itu di tasyahud akhir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Begitu luar biasanya kedudukan Nabi Ibrahim itu. Setelah 2 ini jamaah sekalian, otomatis diperas lagi menjadi 1, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang namanya disandingkan dengan asma Allah, nama Allah, yaitu kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Inilah jamaah sekalian, bahwasanya Nabi Ibrahim saking dekatnya kepada Allah, wasilanya dengan memperbanyak doa yang harus kita telaah, harus kita contoh, kita tauladani. Akhirnya muncullah gelar ini, yakni Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dan yang kedua mendapat gelar ulul azmi, hamba Allah yang tabah, yang sabar. Lalu yang ketiga mendapat gelar Khalilullah. Inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan keteladanan Nabi Ibrahim bersama keluarganya ini bisa kita contoh, bisa kita teladani. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur